terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Sedikit mereview apa yang ditanyakan oleh jamaah kita tadi Pak Ismantoyo, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Abdul Muta'ali. Bagaimana mengajarkan generasi-generasi muda ini untuk mensyukuri kemerdekaan yang sekarang ini kita rasakan. Fadal Ustadz. Baik, pertanyaan dari Pak Ismantoyo luar biasa bagus. Ada dua hal yang mesti dilakukan paling tidak ya oleh generasi muda sebagai bentuk syukur atas kemerdekaan Indonesia. Pertama, pelajari sejarah. Orang ketika memahami sejarah, dia akan melakukan estafeta. Kenapa para ulama, para pahlawan bisa memberikan kemerdekaan? Berarti kita harus melakukan hal yang sama begitu. Pelajari sejarah. Indonesia dimasuki atau penjajah Belanda masuk ke kita tahun berapa? 1567. 150 tahun tanpa perlawanan. Nggak ada perlawanan. Hingga seorang ulama besar, Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus, ya, itu mengumpulkan ulama Nusantara, Sumatera, Kalimantan, Java, di mana di Penjaringan, Jakarta Utara. Para ulama Nusantara kemana aja ente? Ini Belanda datang ya tahun 1500 yang lalu, ini udah tahun 1700 kok nggak ada perlawanan. Beb, bagaimana kita ngelawan, bagaimana kita bersatu, alat pemersatunya nggak ada. Akhirnya diadakan musyawarah. Apa alat pemersatunya? Bendera. Kita belum punya bendera. Kira-kira benderanya bentuknya gimana? Warnanya apa? Musyawarah bahsul masail. Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus baca Sahih Muslim. Dapat hadis pada babul maghazi, bab tentang perang. Perawinya Abdullah bin Abi Qilamah. Apa kata Nabi? Innallaha zawaliyal arda masyariqaha wa magharibaha. Fa'atanil kanzainil ahmar wal abyad. Kata Nabi, Allah memberikan kepadaku kekuasaan timur dan barat. Allah memberikan kepadaku pusaka warnanya merah dan putih. Yang saya baca itu, cerita ini didokumentasikan di 3 sumber. 1, artikel Ketuhanan Yang Maha Esa Haji Agus Salim, dimuat di Panja Masyarakat. Kemudian di bawah bendera revolusi, bukunya siapa? Bung Karno. Sama api sejarah. Subhanallah. Jadi bendera kita warnanya merah putih, mohon maaf. Yang saya baca ini dari hadis Nabi SAW. Umat Islam ketika disebut hadis Nabi bersatu nggak kira-kira? Bersatu. Maka diputuskan bendera kita merah putih. Makanya orang dulu ya, orang-orang tua kita, orang Nusantara kalau bikin rumah sebelum genteng naik atas, tolong apa itu? Kayunya pakai apa itu? Bendera merah putih, cuma sekarang pakai baja ringan, susah Kiai. Orang Nusantara. Orang Nusantara kalau kalian bersyukur tolong bikin bubur merah putih. Itu sosialisasi Pak. Baca sejarah. Yang kedua apa bentuk syukur? Kalau saya tanya sekarang, ada nggak pahlawan perjuangan yang masih hidup sekarang? Ada nggak? Siapa pahlawan kita yang masih hidup sekarang? Tahu nggak namanya siapa? Namanya masjid. Nggak percaya. Namanya masjid. Ada namanya di Jordan itu the only living of sahabi. Sahabat yang masih hidup, pohon sahabi. Nabi ketika dagang dari Mekah kemana ke Syam berhenti berteduh di pohon itu. Pohon tersebut subhanallah itu tempat Nabi berteduh sampai sekarang nggak mati Pak. Itu sahabat yang menyaksikan kenabian Nabi. Para pahlawan kalau berjuang nggak bisa lepas dari masjid. Haji Omar Said Cokro Aminoto ngajarin Bung Karno dari masjid ke masjid. 1000 masjid di Jawa Barat sebelum merdeka. 800 tuh Haji Omar Said mengajari Bung Karno. Haji Rasuna Said di Kuningan. Bikin dia musola. Sekarang sudah jadi masjid. Dari masjid Cuk Nyadin pindah dari Aceh kemana? Ke Sumedang. Di hutan kabur dia. Di tengah hutan dia bikin musola, bikin masjid. Jadi republik kita itu perjuangannya dari masjid ke masjid. Maka memperkenalkan bentuk syukur kemerdekaan bagi umat Islam. Maka apa? Merayakan dengan cara memakmurkan masjid. Masya Allah, terima kasih Ustadz Abdul Muta'ali, jawaban yang sangat luar biasa sekali. Bahkan kalau perlu anak-anak muda kita ajak napak tilas ya Ustadz ya. Jadi begitu hidup suasana sejarahnya. Baik, sudah ada Amel Sani yang bersama jamaah. Silakan Amel. Baik Mas Sofyan, sudah ada jamaah lagi yang ingin bertanya. Assalamualaikum Bapak, dengan siapa namanya Pak? Nama saya Mudaris Soekardi. Baik Pak Mudaris begitu ya. Apa pertanyaannya Bapak, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kiai Sumarno, apa modal utama bangsa Indonesia dalam berjuang? Padahal kita modalnya hanya bambu runcing saja. Kok menang itu? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Monggo Kiai Haji, kami persilakan untuk langsung menjawab. Baik Ibu Bapak, tadi selintas saya sampaikan. Ketika pejuang-pejuang pahlawan kita dengan gigih dan semangat disatukan dengan pola kaitan kekuatan iman dan kesamaan visi di dalam berakidah. Ketika itu. Sehingga lahirlah satu perjuangan. Yang mewadai siapa dulu? Ulama. Habib Hussein Ali Idrus. Tadi sudah disebutkan. Itu nggak bisa dipungkiri. Dan ada dalam sejarah. Ya. Bukan siapa-siapa. Kemudian disitulah yang dikatakan jadi modal nekat, keyakinan kuat. Si nekat nih keluar, itikat itu nekat itu itikat kita, kemauan kita tinggi karena dorongan apa? Dorongan iman. Ada ruhul jihad. Maka tadi disampaikan oleh adinda kita. Yang kita hadapi sekarang tantangan begitu hebat adalah dari mulai brainwashing, dicuci otaknya sampai yang namanya karakter washing sehingga akhirnya ruh mereka gelap. Maaf di era sekarang ini anak kalau bicara berjuang udah pakai hitung-hitungan. Jangankan anak, kita juga pakai ngitung-hitungan. Ya saya ngomong gini aja dah. Ketika kita mendoakan orang diundang untuk tahlilan, maaf ya. Kadang-kadang begitu habis pulang tahlilan neng-teng berkat di hati masih ngegrundel. Nih isinya apa nih? Halo? Iya Pak ya? Benar apa benar? Dulu karena yang namanya keyakinan dia kuat, nggak ada pikiran mereka balasan dunia. Wal akhiratu khairul laka minal. Walaupun urusannya negara, dia pengen bagaimana menjadi orang yang bermanfaat. Ketika dia udah memberikan sumbangsi ada yang manfaat, urusan nanti siapapun yang membalas bukan dari manusia. Pelajaran buat kita. Kalau hidup pengen berkah, di dalam menanamkan kebaikan, jangan minta balasan dari manusia. Tunggu dapat redoknya dari Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Kalau Allah sudah redok, enggak pakai minta macam-macam, apapun ditawarin. Nabi berjuang, Nabi dakwah, enggak pernah Nabi mikirin pensiun, enggak pernah Nabi mikirin tetek bengek. Enggak pernah Nabi pikirin fasilitas. Tapi Rasul ditawarkan oleh Allah. Pak dia mah Nabi, Nabi orang bukan. Loh. Apa bedanya kita manusia? Cuman kita kosong jiwa kita. Cuma tadi terjajah dengan yang namanya hubbud dunya. Wa hubbud dunya ra'sun fi kulli khati'ah. Yang namanya orang kalau udah terbawa dengan cinta dunia, biang keladi dari segala dosa, orang udah cinta dunia. Gelap mata, segala macam dia bisa menghalalkan. Yang haram dia bisa halalkan. Yang halal pun dia bisa haramkan. Demi yang namanya mendapat dunia. Masya Allah. Kita diperingatkan oleh baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Kanjeng Nabi kita Muhammad. Umat Islam yang banyak nanti bisa akan kayak buih sabun. Enggak ada apa-apanya. Sampai sahabat bertanya, ini kena penyakit apa? Penyakit wahan. Wa ma wal wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Orang kalau dia cinta dunia, yang kedua datang takut mati. Makanya mudah-mudahan pengajian kita dalam HUT kemerdekaan mudah-mudahan. Insya Allah dunia boleh ada di tangan kita tapi jangan ada di hati kita. Allah yarham al-maghfurlah. Kiai Nur Ali selalu memberikan pesan. Dulu saya ingat ada pesan beliau. Kunid dunya fi yadikula takun fi qalbik. Jadikan dunia itu di tanganmu tapi jangan kau melekat di hatimu. Boleh kita dunia, boleh kita cari dunia. Tapi jangan sampai atuh dunia ada di hati kita. Insya. Makanya yang kedua saudara-saudara, tanamkan keyakinan yang kuat.
Kalau kita punya keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap, hasbunallah wa ni'mal maula. Kalau itu udah sandar dalam jiwa dan raga kita, insya Allah intan surullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Baik, Masya Allah, Kiai Haji Sumarno telah memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa bagaimana kita mensyukuri kemerdekaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa ini. Dan Masya Allah, guru kita Ustaz Abdul Muta'ali telah memberikan tausiahnya yang sangat luar biasa sekali. Betapa sejarah para habaib, para guru-guru kita berperan besar sekali dalam kemerdekaan Indonesia ini. Baik pemirsa, di segmen 5 nanti ada segmen tafakur yang insya Allah nanti bersama Ustazah Nida bagaimana mensyukuri kemerdekaan. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku, kami akan kembali.